terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Aceh. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kembali kami sajikan 3 berita utama pada pagi hari ini. Banjir yang mengguyur Nagan Raya menyebabkan Sungai Krung Tripa meluap hingga merendam badan jalan antar kecamatan. Warga diminta mewaspadai hujan lebat dan tanah longsor yang diperkirakan berpotensi terjadi di sejumlah wilayah Aceh. Tiga tersangka dugaan korupsi pengadaan sapi di Aceh Tenggara yang merugikan negara hingga 1 miliar rupiah ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Seorang operator alat berat tambang galian C di Desa Rimajene, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar, tewas akibat tertimpa longsoran batu Selasa sore. Namun kejadian ini baru diketahui polisi pada Rabu siang setelah tersebar luas di media sosial. Samsul Bahri tak sempat diselamatkan setelah bongkaran batu besar menimpanya. Pria berusia 41 tahun ini meninggal dunia di tempat kejadian. Warga Desa Lampisang, Kecamatan Pekanbadak, Kabupaten Aceh Besar ini meninggal dunia lantaran terluka parah. Jenazah korban sudah dimakamkan di tempat kediamannya. Peristiwa ini tidak diketahui atau dilaporkan kepada polisi, namun beberapa jam kemudian, peristiwa yang merenggut korban jiwa ini viral di media sosial, sehingga polisi pun turun untuk menyelidikinya. Telah terjadi adanya musibah ya, tertimpanya salah satu orang operator alat berat ekskavator itu yang sedang melaksanakan pengerukan tebing di Kecamatan Pekanbadak, itu tertimpa batu yang longsor, itu tergelincir jatuh dan langsung menimpa ekskavator yang sedang bekerja. Polisi sudah mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian dan meminta keterangan sejumlah saksi. Garis polisi dipasangi di lokasi kejadian, sementara barang bukti berupa alat berat ekskavator disegel polisi. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Sedikitnya 36 pengungsi Rohingya yang mendarat di pantai Desa Matangpasi, Kecamatan Pedada, Kabupaten Biren mulai dibawa ke tempat penampungan sementara. Di Gedung Sanggar Kegiatan Belajar, SKB Kabupaten Biren, imigran Rohingya mulai didata oleh petugas sambil menunggu proses keimigrasian. Para imigran yang umumnya perempuan dan anak-anak ini dipindahkan dari Menasah Desa Matangpasi, Kecamatan Pedada dengan bus sekolah. Setelah sampai di gedung SKB, pelarian politik asal Rohingya ini didata kembali oleh relawan dan petugas UNHCR PBB. Imigran ini dipindahkan setelah selesai menjalani pemeriksaan kesehatan dan pendataan sementara saat baru mendarat. Petugas belum mengetahui motif dan tujuan para pengungsi Rohingya tersebut secara tiba-tiba mendarat di Desa Matangpasi, Pedada, sementara kapal motor yang mereka tumpangi tidak ditemukan. Dinas Sosial Kabupaten Biren telah menyiapkan tempat penampungan, termasuk pakaian dan makanan untuk beberapa hari ke depan. Mereka ditempatkan terpusat untuk memudahkan pendataan oleh petugas Organisasi Migrasi Internasional, IOM, dan UNHCR. Telah membantu bantuan masa panik seperti makanan siap saji, air, kue, ada sedikit sandang seperti sarung, baju, dan pembalut wanita, ada sedikit. Jadi tugas sosial kami memang harus selalu mengantisipasi dengan bantuan masa panik. Sejauh ini para pengungsi dalam keadaan sehat. Belum ada laporan pengungsi yang sakit berat sesuai dengan laporan dari petugas kesehatan.
Ke-36 warga etnis Rohingya ditemukan warga telah mendarat di pantai Matangpasi dan berada di permukiman warga. Kejadian ini membuat warga kaget hingga melaporkan ke polisi. Tim Liputan melaporkan dari Biren. Tiga tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan sapi di Kabupaten Aceh Tenggara akhirnya ditahan penyidik Kejaksaan Tinggi Aceh. Ketiganya dititipkan di rutan kelas 2B Banda Aceh per 17 Oktober 2023 untuk kebutuhan penyidikan. M. Rafi, Asran, dan Marhalim ditahan usai diperiksa selama 4 jam di ruang tindak Pitsus Kejaksaan Tinggi Aceh. Dengan didampingi penasihat hukum, ketiganya ditahan setelah dinyatakan sehat oleh tim dokter langsung digiring menuju mobil tahanan. M. Rafi, Marhalim, dan Asran ditetapkan sebagai tersangka sejak 6 September 2023. Namun mereka baru ditahan per 17 Oktober guna mempercepat penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan sapi yang merugikan negara senilai 1 miliar rupiah. Penahanan ketiga tersangka karena dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana. Jadi sapi itu dibeli secara acak. Padahal seharusnya untuk pengadaan sapi itu ya harusnya ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Misalnya panjangnya, tinggi badannya, kemudian juga umurnya, kemudian juga sudah melalui tes dari kesehatan dokter hewan. Baru sapi-sapi tersebut bisa diserahkan kepada Dinas Peternakan di Aceh Tenggara. Kasus ini berawal dari program pengadaan ternak sapi pada Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Tenggara tahun 2019. Dalam pemeriksaan, penyidik menemukan proyek yang bersumber dari dana alokasi khusus senilai 2 miliar rupiah ini tidak dilaksanakan sesuai ketentuan. Ketiga tersangka adalah Marhalim, pejabat pembuat komitmen, Asran Direktur MRM selaku pemenang lelang, dan M. Rafi, merupakan pengendali pemasok sapi. Ketiganya dijerat dakwaan berlapis sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Liburan ke dataran tinggi Gayo bukan saja menikmati hawa sejuk dan panorama alam. Pesona Danau Lut Tawar dan pegunungan semakin menambah sensasi liburan dengan berkemah di tepi danau. Pengunjung bisa merasakan sensasi bermalam dalam kemah di Danau Lut Tawar bersama keluarga dan kerabat. Fasilitas seperti di tepi danau ini mulai digandrungi pelancong dan layak dicoba. Berkemah bersama tidak hanya untuk menikmati malam bersama Anda dan keluarga serta kerabat, tapi juga dapat mencicipi makanan khas Gayo. Atraksi kesenian seperti saman, tarian guel, dan didong yang disuguhkan seniman semakin menambah semarak suasana. Pengelola menyediakan kemah yang dapat disewa termasuk api unggun untuk menghangatkan tubuh saat malam hari. Sebagai bonus penampilan para seniman, tentunya yang sangat dinanti. Hanya dengan modal Rp200.000 untuk paket keluarga dan Rp100.000 paket individu, pengunjung sudah bisa menikmati bermalam bersama 100 penghuni kemah di pinggir Danau Lut Tawar Takengon. Wisata berkemah yang dimotori para pemuda Aceh Tengah ini memanfaatkan tepi Danau Lut Tawar yang selalu menjadi daya tarik penikmat wisata berkemah. Kami ingin memperkenalkan pariwisata dan kebudayaan dataran tinggi Tanah Gayo dengan menikmati panorama alam di malam hari. Harapan kami panitia Campus 100 Tenda bisa menjadi agenda tahunan di Kabupaten Aceh Tengah. Berkemah semakin diminati, sehingga para pengunjung datang dari berbagai daerah, mulai dari Aceh hingga Pulau Jawa bahkan luar negeri. Selain berkemah, pengunjung juga dapat menikmati kopi Arabica Gayo dari kafe berjalan di lokasi bermalam.
sehingga makin lengkap keinginan wisatawan menikmati suasana Tanah Gayo. Karena objek wisata ini berada di daerah yang menerapkan syariat Islam, wisatawan wanita dan pria akan dipisah, kecuali yang paket keluarga. Perkemahan ini tetap diawasi oleh petugas Satpol PP dan Wilayatul Hisbah serta polisi guna menjamin keamanan pengunjung. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Aceh Tengah. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Elzira Felicia dan seluruh tim redaksi mohon pamit undur diri. Selamat beraktivitas, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.